Граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками. Intelijen militer Ukraina mengklaim Rusia memerintahkan mobilisasi tahap kedua untuk mengirim tentara wajib militer ke medan perang. Namun, Rusia membantah mempersiapkan gelombang kedua mobilisasi dan mengatakan hal itu tidak ada gunanya untuk dibahas. Seperti dikutip The Guardian, Minggu, 8 Januari 2023, 300.000 tentara wajib militer telah dipanggil untuk berperang pada tahun lalu. Setelah memberlakukan wajib militer pada bulan Oktober 2022, Rusia disebut akan melakukan hal yang sama pada Januari 2023 ini. Meski Presiden Rusia Vladimir Putin membantah, namun sejumlah pengamat menilai hal tersebut tak akan terelakkan lagi. Kini, pemerintah Rusia dikabarkan akan memerintahkan sebanyak 500.000 wajib militer untuk dikirim ke Ukraina. Jika benar terjadi, hal ini disinyalir jelas menandakan bahwa Putin tidak berniat mengakhiri perang, katanya. Jika perkiraan tersebut terbukti benar, maka Rusia akan memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat sebelum perang dalam waktu beberapa bulan. Adapun intelijen militer Ukraina mengatakan 280.000 pasukan darat Rusia saat ini dikerahkan untuk melawan Ukraina. Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina mengatakan pihaknya yakin wajib militer akan menjadi bagian dari serangkaian serangan Rusia selama musim semi dan musim panas di timur dan selatan negara itu. Skibitsky mengatakan Rusia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menyusun formasi militer. Kondisi Rusia di medan perang tidak hanya akan bergantung pada seberapa baik perlengkapan dan pelatihan Rusia. Menurutnya, hal itu juga dipengaruhi dengan pasokan amunisi dan persenjataan Barat ke Ukraina untuk melengkapi unit cadangan baru yang sedang disiapkan. Jika Rusia kalah kali ini, maka Putin akan runtuh, kata Skibitsky. Dia mengatakan Ukraina memprediksi gelombang mobilisasi terbaru yang akan diumumkan pada 15 Januari setelah periode liburan musim dingin Rusia. Mereka menekankan pada jumlah orang dan peralatan serta berharap untuk mengalahkan pihak kita, ucap Skibitsky. Kami menduga mereka akan melakukan serangan di wilayah Donetsk dan Kharkiv, serta mungkin Zaporizhia, tetapi bertahan di Kherson dan Crimea. Ini adalah jumlah orang yang mereka perlukan untuk tugas seperti itu, tambahnya seraya menjelaskan mengapa mereka memperkirakan 500.000 orang akan dikerahkan. Namun, Rusia membantah sedang mempersiapkan gelombang kedua mobilisasi. Putin mengatakan pada bulan lalu bahwa hal tersebut tidak ada gunanya untuk dibahas. Senada dengan itu, Andrei Guryov, pensiunan kolonel jenderal Rusia dan wakil Duma, mengatakan bahwa tidak ada alasan atau syarat bagi Moskow untuk mengumumkan mobilisasi kedua dalam 6 bulan ke depan. Tidak semua orang yang dimobilisasi sebelumnya dikirim ke pertempuran, kata Guryov kepada media Rusia, mengacu pada puluhan ribu wajib militer yang menjalani pelatihan militer.
Di sisi lain, beberapa blogger nasionalis pro-perang yang telah memperoleh pengaruh dalam beberapa bulan terakhir mengatakan Rusia tidak punya pilihan selain segera mengumumkan mobilisasi baru. Igor Strelkov, seorang komentator ultranasionalis Rusia dan mantan perwira intelijen, memperkirakan Moskow akan mengumumkan mobilisasi tambahan bulan depan. Akan ada gelombang mobilisasi kedua. Kami akan dipaksa untuk melakukan wajib militer gelombang kedua dan mungkin gelombang ketiga. Untuk menang di Ukraina, kami perlu memanggil setidaknya 500.000 tentara lagi, kata Strelkov. Dia menambahkan bahwa gerakan mobilisasi baru akan diadakan pada akhir Februari pada peringatan dimulainya perang. Dikatakan sebelumnya, ribuan orang ditangkap dalam demonstrasi anti-mobilisasi di kota-kota seperti Moskow dan St. Petersburg. Para pengunjuk rasa di Moskow meneriakkan, "Tidak untuk perang," dan "Hidup untuk anak-anak kita." Sementara itu, di St. Petersburg, pengunjuk rasa meneriakkan penolakan terhadap diadakannya mobilisasi atau wajib militer. Semua orang takut. Saya untuk perdamaian dan saya tidak ingin harus menembak. Tetapi keluar sekarang sangat berbahaya. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang, kata seorang pengunjuk rasa. Saya datang untuk mengatakan bahwa saya menentang perang dan mobilisasi, seru mahasiswa bernama Oksana Sidorenko. Mengapa mereka memutuskan masa depan saya untuk saya? Saya khawatir atas keselamatan diri saya sendiri dan saudara saya, tambahnya. Saya pikir masalah utamanya adalah mereka kekurangan personel di lapangan, mereka tidak memiliki cukup tentara untuk menyerang Ukraina, atau bahkan melindungi daerah yang diduduki. Mereka ingin menutup kesenjangan dengan Ukraina dan itulah mengapa mereka menyatakan mobilisasi, tandasnya.